Kalau melihat bahayanya dok ya, seperti TBC dengan HIV, itu persentasenya gimana dok? Sama. Kembali saya bersama Dr. Hadi, kita akan membahas terkait TBC. Kalau melihat data penyakit TBC itu di Kabupaten Pringsewu itu seperti apa dok? Baik. Kabupaten Pringsewu untuk melihat data, baik data Kabupaten Pringsewu itu tahun 2024 target kita yang dicanangkan oleh Kemenkes itu 1.510 penderita. Kita tercapai 1.437 penderita yang treatment coverage ditemukan dan diobati dan dilayani. Itu 2024. 2025 ini targetnya pun hampir sama, 1.507. Yang ditemukan sampai bulan Juli itu sudah 646 ditemukan, dilayani, dan diobati. Dari hal itu, dari 1.400-an tahun 2024 itu ada yang meninggal sekitar 18 kasus yang meninggal. Tahun 2025 itu ada yang meninggal 5 kasus yang meninggal. Apa penyebabnya meninggal? Pasti tidak. Ya, betul. Yang meninggal rata-rata adalah pengobatan sudah terlambat. Dia datang dan kondisi sudah parah. Kemudian dia datang dalam kondisi tidak mau melakukan pengobatan. Kemudian dia datang dengan kondisi ada penyakit penyerta yang lain yang dia hadapi, dia derita. Contoh, dia punya HIV. Contoh, dia punya penyakit katastrofik, penyakit DM, kemudian ada stroke. Nah, itu yang menyebabkan kematiannya ada di Pringsewu. Kalau melihat bahayanya dok ya, seperti TBC dengan HIV, itu persentasenya gimana dok? Sama ya? Apple to apple itu sama bahayanya. Tapi begini saya sampaikan Mas Agus ya, sama pemirsa semua, TBC itu kumannya jelas. Mycobacterium tuberculosis. TBC sudah ada dari zaman dulu. Zaman Mesir itu sudah ada ditemukan kuman TBC tersebut. TBC belum selesai ini di Indonesia. Indonesia masih nomor 2 setelah India. Penderita terbanyak TBC yang ditemukan, kemudian yang kematiannya juga terbanyak di nomor 2 di dunia. TBC ditularkan lewat dahak, percikan dahak. Ya. Kalau HIV kan lewat kontak seksual. Ya. Ini adalah percikan dahak. Berarti itu sama-sama virus atau bakteri dok? Ini bakteri. Bakteri ya. Bakteri. Kalau TBC bakteri. Ya. Kalau HIV itu virus. Ya. Makanya TBC ini tidak serta-merta nih. Saya ngomong sama Mas Agus, terus Mas Agus batuk. Nah TBC terus penularan saya. Nah itu serta-merta tidak bisa. Ya bisa mengena, tapi tidak signifikan lah. Jadi TBC ini biasanya orang yang kontak serumah. Oh gitu. Ya, kontak serumah itu bisa dari bapak, anak yang tinggal di serumah, atau kontak erat yang lain, dari pengasuhnya, dari gurunya, yang karena terus-menerus penularannya melalui batuk, karena dahak ya, lewat udara ya. Dari batuk, percikan kita bicara. Kita bicara gini bisa mengeluarkan orang TBC bisa mengeluarkan 200 kuman. Batuk itu bisa mengeluarkan 3 sampai 4.500 kuman. Bersin itu bisa mengeluarkan sampai 1 juta kuman. Nah ini dok, kalau HIV itu kan yang diserang imunitas nih, ya kan? Kalau TBC semua organ tubuh. Semua organ tubuh. Yang paling utama yang ditemukan tuh banyak kasus tuh TBC paru-paru. TBC paru-paru. Bisa juga TBC di tulang, bisa TBC di kulit, bisa TBC di otak. Atau TBC di abdomen, di perut juga bisa. Yang pertama yang kebanyakan kasus adalah TBC paru-paru. Ciri-ciri khas orang TBC itu bisa kita lihat secara subjektif. Dia batuk lama, minimal tuh 2 minggu, bisa berdahak tidak berdahak, atau juga bisa kadang-kadang berdarah. Kemudian berat badannya tidak naik-naik, cenderung berat badan. Kemudian dia cenderung malaise. Malaise itu nggak bergairah, mau apa-apa males, terus lemah, lemas gitu. Berkeringat malam lebih sering,
Kemudian demam, malam-malam demam, tapi tidak sampai demam tinggi, itu sering. Otomatis dengan adanya kondisi begitu, dia nggak akan kerja. Ya, malas kan? Ya, karena tadi badannya, karena daya tahan tubuhnya dia lemah, kan gitu. Yaitu bakteri itu laten. Jadi pelan-pelan dia menggerogoti tubuh. Pencegahannya seperti apa, Dok? Pencegahannya ada dua. Itu pencegahannya adalah dengan BCG, vaksinasi BCG pada anak-anak bayi. Terus seumur hidup cuma sekali. Kemudian yang sekarang kita kerjakan adalah TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Orang dengan TBC yang dia menderita TBC dan pengobatan TBC pasti akan menularkan, bisa pada fase awal pengobatan itu masih bisa menularkan. Nah, orang yang sekitar itu kita jaring. Orang yang kontak serumah itu kita jaring, minimal 8 orang lah di situ. Kita jaring supaya ya kita tes mereka. Kita tes apakah punya TBC apa enggak. Karena kadang-kadang TBC nggak bergejala. Gitu. Kalau dia dites tidak TBC, maka kita lakukan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kasih obat selama 3 bulan, sampai juga ada yang pengobatan selama 6 bulan, sehari sekali. Supaya tidak menyebabkan dia menjadi TBC. Jadi, artinya tadi begini, Dok, dokter mengatakan bahwasanya pencegahan untuk TBC adalah pola hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika batuk, ketika dia punya TBC, dia harus punya etika batuk. Etika batuk itu kalau batuk harus pakai tisu. Kalau batuk harus pakai sapu tangan. Ya. Kemudian batuk pakai lengan. Jangan begini. Ya. Setelah mengusap ini harus cuci tangan. Itu. Karena akan nempel bakteri itu. Kita nggak tahu tuh nempelnya bagaimana. Kemudian berjemur, kemudian juga karena bakteri ini suka di tempat yang lembab, kamar itu harus dibuka, kasur itu 2 minggu sekali harus dijemur, dan pola hidup bersih dan sehat, makan bergizi, dan ketika ada orang yang di situ ada yang punya batuk, orang sekitarnya, orang yang punya batuk itu yang menderita itu harus pakai masker. Tapi kalau TBC itu bisa disembuhkan, Dok? Bisa. Prosesnya berapa lama nih, Dok? Pengobatan TBC 6 bulan. Kalau HIV seumur hidup ya. Ketika TBC, dia tidak diobati ya berkembang menjadi AIDS. Ya. Kalau TBC ini ada obatnya dan semua gratis. Ya. Kalau menurut data, Dok, di Kabupaten Pringsewu itu wilayah mana, Dok, yang paling banyak, Dok? Rata, Mas, semua. Rata. Dari 9 kecamatan ini ya? Rata. Nah, jadi makin banyak penduduknya, makin banyak menyebarannya. Kalau dia lingkungannya kumuh, lebih cepat dia penularannya. Satu lagi, Mas. Kalau TBC nggak diobati, bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, kemungkinan bisa TBRO. TBRO? Ya. Apa itu, TB resisten obat. Obat pertama, lini pertama, itu sudah nggak mempan lagi. Dia harus pengobatan lini kedua. Obat-obat yang awal itu, obat-obat yang seharusnya diminum pada orang-orang TBC sensitif obat, namanya TBSO, itu sudah nggak mempan lagi. Rata-rata orang yang TBRO ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan pengobatan, tidak rutin, tidak disiplin pengobatannya. Belum 2 bulan sudah berhenti. Banyak resisten. Timbullah TBRO. Itu lebih bahaya lagi. Angka kematiannya tinggi. Tapi mohon perhatiannya, jika Anda merasa punya gejala atau tidak bergejala tapi merasa ada kontak yang serumah yang punya TBC, silakan untuk tes TBC di puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Kita obati, kita lakukan TPT sampai pasien itu sembuh. Kita ada untuk Bapak Ibu semua.